Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmania Kusuma Dewi. Saya dari program studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri dengan NIM 933100919. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Ada Pengertian dari fikih muamalah yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Untuk ruang lingkupnya, muamalah adabiyah ditinjau dari subjeknya atau pelakunya, contoh mengenai harta dan ijab kabul. Kedua, ada muamalah madiyah, yaitu ditinjau dari segi objeknya, contohnya seperti jual beli, mudharabah, dan lain-lain. Untuk konsep dasarnya, menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' dan qiyas adalah sisi kemaslahatan. Jadi yang menjadi acuan dari fikih muamalah itu tidak hanya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, tetapi adalah dipertimbangkannya sisi kemaslahatannya. Karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah. Jadi seberapa penting sih fikih muamalah itu? Sangat penting dipelajari terutama bagi para pencari ilmu yang ingin lebih tahu dan lebih jauh tentang hubungan-hubungan antar manusia dengan syarat-syarat Islam. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pengertian amwal dan segala ruang lingkupnya. Untuk pengertiannya, amwal artinya harta dan kekayaan dalam Islam. Untuk pembagiannya, harta dibagi menjadi dua, yaitu harta tetap, harta yang tidak mungkin dipindah tangankan seperti tanah yang melekat dengan tanah atau bangunan rumah. Yang kedua ada harta bergerak, yaitu harta yang cepat dipindah tangankan dan dialihkan seperti uang. Untuk asas pemilik amwal, yaitu harus amanah, infradiyah, ijma'iyah, dan manfaat. Dan untuk pembagian harta terhadap kepemilikan, yaitu ada harta pribadi, harta milik Allah, dan harta milik bersama. Untuk materi yang ketiga, yaitu ada makna akad dan segala ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu ada pengertian akad. Dalam bahasa Arab berarti ikatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Dan rukun-rukun akadnya yaitu ada akhid, mahud, dan ijab kabul. Untuk macam-macam akadnya ada akad munjis, akad mu'alaq, dan akad mudhof. Dan untuk syarat-syarat akadnya yaitu ada syarat umum, syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebuah akad. Yang kedua ada syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya harus ada pada sebagian akad. Untuk materi yang keempat yaitu ada bai dan segala ruang lingkupnya. Untuk pengertian bai sendiri yaitu jual beli. Suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu, itu yang dinamakan dengan bai. Dan untuk dasar hukum jual beli atau bai yaitu Al-Quran pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan As-Sunnah. Dan yang harus ada di bai yaitu ada penjual yaitu yang mengeluarkan barang miliknya, dan juga ada pembeli yaitu orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kemampuan atau kompensasi pembayaran. Dan yang haram untuk diperjualbelikan yaitu ada alkohol, babi, dan barang-barang terlarang lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang ijarah dan ujrah dan segala ruang lingkupnya. Untuk pengertian ijarah, yaitu suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang atau benda yang mubah untuk masa tertentu dengan ketidakseimbangan yang bukan berasal dari manfaat. Dan untuk rukun ijarah, yaitu ada akhid, 2 sigat, 3 ujrah dan atau upah, dan 4 manfaat. Untuk pengertian ujrah sendiri, imbalan yang wajib dibayar oleh pemberi kuasa atau mudharib atas jasa yang dilakukan berdasarkan akad. Jadi ujrah ini berbentuk upah, bisa berupa uang. Ujrah dalam fikih muamalah yaitu suatu keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas suatu pekerjaan tertentu. Jadi semisal kita bekerja, kita menjual jasa, kita akan mendapatkan upah atau yang disebut dengan ujrah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang ariyah dan ruang lingkupnya. Untuk pengertian dari ariyah yaitu memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, atau bisa disebut dengan memberikan barang secara gratis. Untuk dasar hukumnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan hadisnya, sampaikanlah amanat orang-orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu. Dan untuk rukun ariyah ada ijab dan qabul. Dan untuk syarat ariyah yaitu dia harus balik, berakal, dan tidak mahjur.
Untuk materi selanjutnya yaitu ada khorat dan ruang lingkupnya. Untuk pengertian dari khorat yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dan untuk syarat khorat sendiri yaitu harus ada peminjam, yang kedua harus ada pemberi pinjaman, yang ketiga ada dana, dan keempat ada ijab kabul di antara mereka. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang syirkah dan segala ruang lingkupnya. Pengertian dari syirkah yaitu akad bekerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan untuk jenis syirkahnya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syirkah amlak, yaitu penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan dan barang bergerak. Yang kedua ada syirkah ukhud, yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya ada jual beli. Dan materi selanjutnya yaitu tentang mukarobah dan ruang lingkupnya. Untuk pengertiannya, mukarobah merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam namun tidak memiliki tanah perkebunan. Kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya mukarobah agar kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan manfaat, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan satu pihak mendapat manfaat dari kerja yang ia lakukan. Sehingga dengan mukarobah ini tercipta kerjasama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian. Untuk rukun dari mukarobah itu harus ada si pemilik tanah, petani penggarap, objek dari mukarobah, dan juga ijab dan kabul di antara keduanya. Selanjutnya yaitu ada mudarobah dan ruang lingkupnya. Untuk pengertiannya, mudarobah yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Untuk syaratnya, yaitu pertama harus adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, ada masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Yang ketiga, adanya modal. Yang keempat, jika terjadinya ijab dan kabul di antara mereka. Untuk jenis dari mudarobah, yaitu ada mudarobah mutlaqah. Yang kedua, ada mudarobah mukhayadah. Yang ketiga, ada mudarobah musyatarokah. Untuk rukunnya, yaitu pertama harus ada kedua belah pihak, objeknya apa, dan persetujuan di antara mereka serta keuntungan yang akan diambil di mereka berdua sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil. Materi selanjutnya itu hibah, sedekah, dan hadiah dan ruang lingkupnya. Pengertiannya hibah berasal dari kata ahabayahu hibatan yang berarti memberi atau pemberian, atau dalam Al-Quran pemberian kepada seseorang sewaktu hidupnya dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis. Menurut jumhur ulama, hibah itu ada 4, yaitu wajib, pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya, yaitu mauhulah atau penerima hibah dari seluruh manusia, mauhu barang yang dihibahkan, sikat yaitu ijab dan kabul. Dan pengertian dari hadiah, bahasa berasal dari kata hadi, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata ahadi yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah yang merupakan penyampaian lemah lembut sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Riba beserta ruang lingkupnya. Riba berarti tambahan. Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Riba pada agama Samawi telah dinyatakan haram. Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Dalam agama Buddha, riba dianggap sebagai perbuatan yang menjijikkan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran telah diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap, yaitu pelarangan riba dalam Islam dan hanya merujuk pada Al-Quran, melainkan juga pada hadis. Materi terakhirnya yaitu tentang munakahat beserta ruang lingkupnya. Apa sih itu munakahat? Itu segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nikah atau perkawinan, yaitu sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Jadi munakahat ini segala sesuatu yang membahas tentang pernikahan dan apa yang ada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.